kami sudah berikan apa itu definisi dari dua kata yang saat ini betul-betul sering kita dengarkan ataupun juga kita sering baca, amicus curiae. Apa definisinya dan siapa yang berhak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau secara definitif, secara etimologi artinya adalah sahabat pengadilan. Nah, yang kita tahu memang Ketua Umum Partai ataupun juga PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae. Sudah diserahkan kemarin, bagaimana tulisan tangannya, suratnya juga sudah disampaikan kepada publik apa yang menjadi isi dan juga meminta Hakim MK memutuskan berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Nah, ternyata bukan Megawati saja, tapi ada beberapa tokoh lainnya bahkan hingga saat ini sudah masuk 18 amicus curiae. Kita akan jauh ataupun juga pandang lebih jauh lagi, gali lebih dalam lagi mengenai hal ini sesuai dengan judul yang kami pilih. Amicus curiae Mega akankah bisa menggoyahkan Hakim MK? Karena apakah dengan adanya 18 amicus curiae ini bisa menjadi pertimbangan yang berarti, masukan yang betul-betul nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim MK. Menariknya, ini juga merupakan pertama kalinya ada pengajuan sebagai amicus curiae dalam penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, akan memberikan pandangan kita selaku mantan Hakim MK. Beliau adalah Bapak Marwarar Siahaan. Selamat malam, Pak Siahaan. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dari sudut politik. Ada Mas Agung Baskoro tentunya sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Baik, dan juga ini sebagai perwakilan dari kuasa hukum ataupun juga tim hukum pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran, ada Bang Martin Lukasi Manjuntak. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam semuanya. Baik, nah ini kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi dasar dari Ibu Megawati kemudian mengajukan diri sebagai amicus curiae. Apa yang coba ditampilkan, disuarakan sehingga bisa meyakinkan Hakim MK. Akan juga dijelaskan lebih lanjut oleh perwakilan dari tim hukum pasangan 03 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud. Pak Magdir Ismail sudah hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Magdir. Waalaikumsalam, terima kasih Putri. Ya. Maaf lahir batin untuk semuanya. Baik, ya Pak Magdir bisa langsung saja dijelaskan kepada kita apa yang coba dikeluarkan, diupayakan, disuarakan oleh Ibu Mega dengan mengajukan diri sebagai amicus curiae. Apa yang ingin disentuh dari keyakinan para Hakim MK ini oleh Ibu Mega, Pak? Saya minta maaf Putri, suaranya hilang-hilang ya. Baik, Pak, sudah bisa. Tetapi kira-kira seperti inilah. Baik Pak Magdir, silakan. Bahwa pada dasarnya amicus curiae ini kan adalah sahabat pengadilan. Ya memang di dalam proses kegiatan berhubungan dengan Pilpres baru sekali ini di Indonesia ada amicus curiae. Dan amicus ini seperti kita ketahui sudah banyak sekali sampai 18-an pihak yang mengajukan diri. Mengingatkan Mahkamah Konstitusi untuk tegak lurus kepada konstitusi. Ya. Tegak lurus menjunjung tinggi hukum. Dan juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak boleh mereka terpengaruh oleh apapun. Oleh tekanan-tekanan apapun. Karena bagaimanapun juga, ya, yang kita harus lihat, kalau saya coba lihat ke tempat yang lain misalnya, di Kenya dan di Malawi ada juga amicus curiae ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan kalau saya tidak keliru di Kenya itu, Jaksa Agung pernah menjadi amicus curiae. Bahkan juga ada juga Persatuan Ahli Hukum yang juga mencoba menjadikan diri mereka sebagai amicus curiae. Dan oleh pengadilan memang diterima posisi mereka. Dan faktanya memang apa yang mereka sampaikan itu tidak begitu dipertimbangkan, hanya diabsorb yang disampaikan oleh para amisi ini. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya, mari kita melihat ini secara jernih dalam arti bahwa ini adalah satu pernyataan sikap dari banyak orang. Bukan hanya Ibu Megawati, tetapi dari para guru besar, dari mahasiswa, bahkan dari para seniman. Mereka menyampaikan perasaan mereka melihat kondisi objektif dari proses hukum terkait dengan Pilpres ini. Ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023.
Saya yakin kalau tidak ada dipicu oleh keadaan-keadaan yang tidak patut dan terjadi di Mahkamah Konstitusi, Pilpres kita ini tidak akan seperti sekarang, tidak akan serius seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihatnya, mari kita lihat amicus curiae ini sebagai niat baik, itikat baik, mengingatkan kita semua ada yang salah dalam proses hukum ya terkait dengan Pilpres ini di Mahkamah Konstitusi. Jangan dicurigai yang aneh-aneh. Ya. Mari kita lihat ini dengan itikat baik, ada anak bangsa yang menginginkan pemerintahan demokratis, negara demokratis, ya, tanpa ada campur tangan dari pihak kekuasaan. Ya. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa tutup mata bahwa penggunaan kekuasaan terkait mulai dari proses awal Pilpres ini sangat kental. Ya. Segala macam tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan justru itu dilakukan. Baik. Saya kira seperti itu melihatnya, Putri. Baik, baik Pak Martin. Bang Martin, jangan dilihat negatif. Ini adalah itikat baik semata-mata tentunya. Tapi rupanya tim kuasa hukum dari pasangan 02 sendiri punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Terutama posisi ataupun juga kedudukan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian sebagai Ketua Umum PDIP mengajukan diri sebagai amicus curiae. Bagaimana pandangan dari Bang Martin? Ya, jadi kan celahnya ini ada di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, terkait hakim atau hakim konstitusi itu diberikan kewajiban untuk menggali terkait adanya rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Nah, tapi tafsir ini luas. Lalu ada yang namanya sahabat peradilan yang tadi dalam pembukaan juga disampaikan tidak terkait dengan tergugat dan penggugat. Nah, dalam hal ini ya, pasangan Ganjar Mahfud itu diusung oleh Partai PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Yang mana di dalam PDI Perjuangan itu ya merupakan ketua umumnya adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ketika 4 partai ini yang termasuk di dalamnya itu ada Ketua Umum Bu Megawati memberikan mandat kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai calon ini Bapak Ganjar untuk berkontestasi dan kalah. Tentunya ketika mengajukan sengketa Pilpres, Bu Megawati ini merupakan bagian dari pihak yang sudah bersama-sama dengan Bapak Ganjar secara struktur partai memberikan kuasa kepada penasihat hukum. Nah, seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud melalui penasihat hukumnya kan sudah direkam, sudah disubmit, baik itu permohonan, baik itu saksi, baik itu ahli ataupun bukti surat. Lalu untuk apa lagi Bu Megawati yang selaku ketua umum ini mengajukan secara terpisah bahwa yang bersangkutan adalah sahabat peradilan? Apakah tidak cukup keterangan saksi-saksi dan ahli yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud sehingga harus dibuat secara terpisah dalam rangka mungkin untuk menerima aspirasi dari Bu Mega? Ya kami paham memang mungkin ada semacam indikasi post power syndrome di sini. Karena kenapa? Dulu kan seperti yang banyak dituliskan salah satu pendirinya adalah Ibu Mega. Tapi ini kecurigaan saya. Dan saya berharap ini tidak seperti itu gitu loh. Baik. Tapi apapun itu ya kami yakin bahwa mengenai alat bukti, mengenai amicus curiae ini tentunya nantinya saya sih jujur ya saya optimis khususnya untuk Bu Megawati terkait pengajuan ini rasanya sih ya diterima tapi tidak menjadi pertimbangan. Baik, Bang Martin, sampai di poin itu kita akan berikan kesempatan Pak Martin untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan Bang Martin. Apa tidak cukup bukti-bukti dan semua pernyataan yang disampaikan dalam proses persidangan sehingga Ibu Mega masih menambah lagi dengan amicus curiae? Apalagi tadi menurut pandangan dari Bang Martin, Bu Mega sepertinya juga masih menjadi bagian dari pasangan 03 Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD. Silakan Pak Magdir. Ya, kalau kita lihat dalam partai, memang Ibu Mega itu adalah dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Umum PDIP. Pencalonan Pak Ganjar dan Pak Mahfud didukung memang oleh Partai PDIP. Tapi ada satu hal yang harus kita lepaskan bahwa ketika mereka sudah mendaftar, ya, yang punya hak terhadap apapun terkait dengan pendaftaran itu adalah pasangan calon, bukan partai pendukung lagi. Ya, urusan partai pendukung itu sudah selesai ketika pasangan calon itu sudah didaftarkan. Ya, mari kita coba lihat bagaimana peraturan di MK, ya, mengenai keduduk atau peraturan di KPU mengenai kedudukan dari paslon.
Begitu mereka sudah terdaftar dan selesai dengan itu, hubungan mereka dengan partai meskipun masih ada, tetapi seluruh kewenangan apapun terkait dengan pencalonan itu adalah merupakan kewenangan dari paslon. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, Ibu Mega itu tidak menyebut dirinya sebagai ketua umum PDIP, tetapi sebagai warga negara. Ya. Meskipun memang kita sulit memisahkan kapan beliau itu warga negara biasa dan kapan ketua umum partai. Tetapi mari sekali lagi kita coba lihat ya. Ada itikat baik dari beliau, ada itikat baik dari sejumlah guru besar di perguruan tinggi yang melihat ada masalah, ya. Nah, masalah ini yang harus diselesaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun juga, hakim konstitusi itu mereka harus menafsirkan ketentuan undang-undang dasar. Baik. Ya, untuk kita sekarang dan masa depan, bukan untuk masa lalu. Baik, Pak Magdir. Ya. Boleh saya Nah, tanggapi? itu yang mesti kita lihat. Pak Magdir, ya satu lagi mungkin Pak Magdir memberikan tanggapan Bang Martin katakan mungkin diterima oleh Hakim MK, tapi rasanya tidak akan dipertimbangkan amicus curiae yang diajukan oleh Ibu Megawati ini. Silakan Pak Magdir. Saya kira begini, soal dipertimbangkan atau tidak itu kan sebelumnya merupakan kewenangan Hakim Konstitusi. Hakim itu adalah wakil Tuhan ya. Apapun yang mereka pertimbangkan itu adalah hak mereka dan adalah kewenangan mereka. Termasuk diantaranya menafsirkan ketentuan-ketentuan undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, itu adalah haknya mereka. Kita tidak ada satupun ya yang bisa menyetir mereka, apalagi mempengaruhi mereka. Hakim itu ya sekali lagi kita harus posisikan bahwa mereka itu diberi kewenangan penuh oleh undang-undang dasar untuk menafsirkan ini. Ya, jangan lupa hakim itu tugas pokoknya adalah menafsirkan ketentuan undang-undang dasar dan undang-undang. Baik, Pak Magdir. Khususnya terhadap Pilpres ini, mereka harus menafsirkan apa sih yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dasar itu dulu, khususnya terhadap keberadaan MK ini. Kita tidak bisa lihat sepotong-sepotong, ya. Apalagi kalau hanya disandarkan kepada pasal tertentu dari Undang-Undang Pemilu. Ya, baik. Ya. Baik. Sebab Mahkamah Konstitusi itu sendiri jelas kewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar dan juga begitu jelas disebut dalam kewenangannya dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baik, Tidak Pak boleh kewenangan itu diterpedo oleh undang-undang yang lain. Ya, baik. Nanti kita berikan tanggapan juga dari Bang Martin, tapi kita ingin dengarkan terlebih dahulu Pak Marwarar. Ini karena pertama kalinya dalam sengketa pemilu kemudian diberikan kesempatan pengajuan amicus curiae. Apa pentingnya? Apa kemudian efeknya? Apa dampaknya? Memang bisakah kemudian ini bisa menjadi pertimbangan yang begitu signifikan bagi para hakim? Ya, jadi kalau dari sudut pengalaman dan juga apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu peradilan yang melindungi atau menjaga kepentingan umum dan hukum konstitusi itu sebenarnya dia sangat terbuka dia. Apalagi kalau kita perhatikan hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai amicus curiae, kecuali tahun 2006 sedikit saja pernyataan tentang amicus itu yang boleh ikut dalam mengemukakan satu pandangannya. Karena memang kalau misalnya yang terjadi di masa lalu baru tentang judicial review undang-undang. Dan karena undang-undang itu meskipun dimohon oleh satu orang saja, tetapi putusan MK itu akan berdampak seperti undang-undang itu sendiri, yaitu dia mempengaruhi dan mengikat semua bangsa, semua negara, warga negara. Disebutkan itu biasanya erga omnes begitu. Oleh karena itu juga dalam melihat amicus curiae yang prakteknya meskipun dimulai dari zaman Romawi diambil over oleh negara common law. Kalau kita ambil suatu perbandingan dengan sistem hukum adat kita dan juga perkembangan hukum konstitusi yang sangat terbuka begitu dalam memelihara kepentingan umum, maka memang apa yang terjadi dalam hukum acara tentang amicus itu belum diatur betul tentang siapa yang boleh, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana isi daripada amicus curiae yang bisa diterima, dan juga apakah bebas misalnya seorang menyatakan amicus itu di dalam proses itu, apakah dia akan
berdiri sendiri mengemukakan pendapatnya, atau dia seperti di dalam proses perdata misalnya dia ke salah satu pihak atau secara berdiri sendiri, itu sebenarnya belum begitu tegas diatur. Tetapi perkembangan seperti ini kalau kita melihat kebutuhan, karena memang kecepatan daripada hukum konstitusi dan hukum acaranya itu belum ditata dan tidak bisa diprediksi ke depan seperti apa seluruhnya, maka keterbukaan kita untuk melihat amicus curiae itu secara biasa saja lah terbuka. Baik, kalau jadi misalnya, Bu Mega sebenarnya sah-sah saja? Ya boleh saja, karena tadi sudah dikutip oleh Pak Martin pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim itu harus menggali, menghayati tentang norma-norma yang hidup dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu dia sendiri bisa secara aktif atau dalam aktivisme hakim untuk mencari sebenarnya apa sih hukum yang hidup itu dan keadilan seperti apa. Dan mungkin menjadi penting ini Ibu Mega karena satu tadi sudah disebutkan dia ketua parpol yang pengusung Pak Ganjar. Yang kedua juga bahwa partai PDIP itu sebagai ketua beberapa menterinya ada di kabinet Jokowi. Ketika urusan cawe-cawe dipersoalkan, ada kemungkinan urgensinya dilihat. Mungkin hakim nanti akan melihat atau melihat secara senyum-senyum saja, atau dia mempertimbangkan secara serius bahwa memang ada aspek lain mungkin yang dilihat, karena keterangan 4 menteri seperti saya lihat di persidangan bahwa memang belum banyak menjawab apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh pihak pemohon itu. Oleh karena itu menurut saya sah saja dia untuk bisa dilihat. Siapa tahu juga misalnya kalau saya melihat keterangan terakhir dari Menko Pak Muhadjir yang mengatakan di keterangan terakhir dia mengakui ada bansos itu, tapi dampaknya ya tidak terlalu bisa dilihat relevan betul gitu. Nah, oleh karena itu keterangan seperti itu bisa memicu juga bahwa mungkin di dalam proses itu kemudian Ibu Mega melihat perlu memberikan sesuatu kah? Tetapi apakah itu menjadi kesaksian atau keterangan keahlian? Kalau di dalam sistem hukum adat dahulu di Indonesia itu seperti mirip dengan common law kalau hukum adat itu. Hukum itu kadang-kadang tidak jelas dan tidak ada batas-batas tanah kalau ada sengketa. Biasanya saya bekas hakim di kampung juga kan. Kita meminta ini kuburan bisa menjadi ukuran untuk menentukan siapa pemiliknya itu. Ya kan itu menjadi wewenang atau sumbernya itu adalah dari mereka yang kita pandang tepat atau orang yang bisa mengajukan diri sebagai, tidak ada judulnya dulu seperti itu, tapi amicus curiae, dia ingin memberikan suatu pandangan kepada pengadilan sebagai sahabat, bukan sebagai lawan dari atau menjadi terkooptasi salah satu pihak. Saya kira itu yang bisa saya lihat apa perbandingan di dalam sistem hukum adat, sistem common law dan yang bisa terjadi seperti di MK sekarang dengan perkembangan hukum acara yang cepat dan membutuhkan respon yang cepat juga saya kira. Mas Agung, bukan hanya Ibu Megawati, tapi ada 17 pihak lainnya juga mengajukan sebagai amicus curiae. Apakah memang artinya banyak sebenarnya yang merasa kecewa dengan terselenggaranya pemilu, apalagi dengan hasilnya, baik prosesnya ataupun juga hasilnya? Nanti mungkin Mas Agung bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mas Agung. Sampai ada 18 pihak mengajukan amicus curiae. Apakah kemudian ini bisa menjadi pertanda bahwa banyak yang kecewa, banyak yang berkesimpulan bahwa ada nokta merah yang terjadi pada saat proses pemilu kemarin berlangsung? Iya, saya kira 17 pihak yang mengajukan keluhan tersebut melihat dalam konteks proses ya. Dan saya lebih fokus pada saat ini bagaimana figur Mega muncul dan akhirnya mewakili 17 itu. Dalam artian ketika kita melihat Ibu Mega ini kan sebenarnya ada 2 peran yang beliau mainkan. Pertama sebagai seorang champion of democracy, karena beliau sudah teruji ya sejak di masa lalu memperjuangkan demokrasi sehingga Orde Baru runtuh. Yang kedua rekam jejak beliau yang memang saat beliau memimpin tahun
2001 sampai 2004 sebagai presiden, beliau menjalankan pemilu yang cukup demokratis, yang dimana di situ Presiden SBY pemenangnya. Jadi 2 rekam jejak itu yang saya kira memberikan poin plus kepada Ibu Megawati, 1 poinnya. Tapi ada juga peran lain yang beliau jalankan sebagai seorang queen maker. Nah ini kurang 1. Jadi kalau saya di-touch 1 poin, di sini minus 1. Sehingga memang peran sebagai queen maker ini kan tidak bisa dilepas dari trik-intrik politik, tarik-menarik kepentingan. Apalagi posisi PDIP sekarang misalnya akan menentukan apakah di dalam atau di luar pemerintahan pasca nanti putusan MK. Betul. Jadi tarik-menarik antara champion of democracy yang diwakili 17 pihak tadi dengan sebagai queen maker ini saya kira yang akan dilihat publik secara utuh. Karena susah melepaskan Ibu Mega tidak sebagai Ketua Umum PDIP. Nah itu dia. Susah juga tidak melepaskan Ibu Mega ini sebagai queen maker di belakang Ganjar Mahfud. Dan ketika Hakim MK nanti menerima itu, saya kira tadi ya kembali ke titik 0. Plus 1, minus 1. Artinya kalau dalam logika sederhana saya sebagai analis politik, yang melihat Ibu Mega secara objektif bahwa beliau punya 2 peran seperti itu. Dan apalagi memang secara institusional PDIP perlu ya posisi tawar yang jelas ketika ingin bernegosiasi dengan para pihak di luar koalisinya. Apakah itu dengan 02, apakah itu dengan 01. Dalam artian jangan sampai PDIP sendirian di luar pemerintahan seandainya memilih jalan itu. Karena kan yang melakukan ini dalam tanda petik ketua umumnya hanya PDIP saja, Ibu Mega saja. Saya sebenarnya menunggu apakah Surya Paloh menyusul, apakah Pak Ahmad Saiku ada, apakah Muhaimin Iskandar juga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan hanya Ibu Mega, dan saya bertanda tanya di sini apakah ini miniatur kabinet ataupun koalisi pasca nanti 20 Oktober di mana semuanya di dalam, PDIP sendirian di luar. Nah, saya kira itu akan menjadi misteri. Tapi yang jelas saya melihat bahwa gambaran PDIP hari ini yang diwakili Ibu Mega memang ingin menunjukkan bahwa keoposisian yang mereka tunjukkan itu keoposisian yang sifatnya substantif ya. Keoposisian yang memang akan diperankan dengan habis-habisan, dengan segenap tenaga agar siapapun yang berhadapan dengan PDIP ataupun bernegosiasi dengan PDIP dalam tanda petik tidak sembarang menempatkan PDIP sebagai pelengkap saja nantinya. Karena kalau PDIP di dalam perannya demikian, kalau di luar seperti ini perannya sebagaimana kita lihat sampai sekarang. Seperti itu Mbak Putri. Baik, ada yang menarik juga adalah sebelum kemudian mengajukan amicus curiae ini juga Ibu Megawati sempat menulis artikel yang judulnya adalah Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Cukup erat korelasinya antara 2 hal ini. Artikel yang ditulis dengan amicus curiae kemudian diajukan, Mas Agung. Iya, saya kira Ibu Mega ingin menguatkan peran beliau sebagai tadi ya champion of democracy ya, ingin mengawal demokrasi kita sehingga memang sesuai dengan relnya, sehingga semakin substantif ketika nanti akan terpilih Prabowo Gibran ataupun tidak seperti itu. Tapi yang jelas arahan itu sedikit banyak saya lihat dalam konteks hanya pertimbangan semata saja gitu, tidak banyak mengubah hasil karena kan MK ini fokusnya kepada hasil sebenarnya dan publik sebenarnya menanti apakah hasil itu ada ya, selisih-selisih angka itu memang muncul, tapi kan selama persidangan yang saya lihat juga kebanyakan yang dibahas itu proses, ya proses semata gitu. Nah, kita menunggu juga sebenarnya ada nggak bukti ataupun saksi yang bisa menampakkan hasil yang itu sedikit banyak dalam tanda petik bisa mendekati perolehan hasil yang dicapai oleh Anies Caimin misalnya bersama dengan Ganjar Mahfud. Tapi kan hingga sekarang hasil itu belum tampak dengan jelas kita terima dengan baik. Apakah memang ada ya selisih yang cukup signifikan yang dalam petik dicuri, dicurangi dan seterusnya. Tapi kan pembahasan itu kembali selalu ke proses. Amicus curiae ini juga ke proses lagi. Semuanya bahas proses terus. Nah, artinya kalau seperti ini akhirnya hasilnya tidak banyak di elaborasi dan saya kira ini bisa menjadi alarm juga dan sinyal bahwa keputusan MK besok sedikit banyak sudah tergambarkan secara sederhana seperti itu. Oke, Pak Martin, silakan diberikan tanggapan tadi yang mau diajukan ataupun disampaikan tanggapannya terhadap Pak Magdir. Jadi begini, yang pertama ya, di konstitusi kita mengatur dan di undang-undang pemilu kita juga mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, ini merupakan suatu peraturan yang tidak bisa memisahkan antara keberpihakan maupun dukungan dari segi suara antara ketua umum partai dengan paslon yang didukung. Jadi saya kira kurang tepat apabila
hal ini dianggap bagian yang terpisah gitu ya dalam keberpihakan terkait pencalonan dan juga sengketa hasil dari pemilu ini. Lalu yang kedua, tadi diminta dipisahkan antara peranan Bu Mega selaku Ketua Umum Partai PD Perjuangan dengan Bu Mega secara pribadi. Yes, saya setuju kalau ini bukan urusan sengketa Pilpres. Misalkan ada tindak pidana mengenai satu hal yang sangat mencederai rasa kemanusiaan dan Bu Mega mau menjadi amicus curiae dan mau memisahkan pihak dia dengan ketua partai, saya setuju. Tapi ini urusan sengketa Pilpres yang ada hubungan kausalitasnya dengan partai yang Ibu Mega pimpin. Jadi saya pikir ini tidak bisa dipisahkan. Lalu yang berikutnya tadi mengenai memberikan pendapat agar mahkamah ini menemukan keadilan yang substantif gitu atau rasa-rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Saya setuju itu kalau memang belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas mengenai sengketa proses hasil pemilu ini. Sayangnya kan teman-teman di 01 maupun 03 selalu mengutip hanya pasal 22E ayat 1, yaitu pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil secara langsung segala macam. Namun rekan-rekan mungkin kurang memperhatikan di ayat 6-nya itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilu diatur oleh undang-undang. Di dalam undang-undang, di pasal 24C ayat 1 kalau saya nggak salah ya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Sengketa hasil bukan proses. Lalu kalau kita tarik lagi ke Undang-Undang 7 tahun 2017, semua sudah diatur. Administratif, pelanggaran diatur. Proses diatur. Tindak pidana dalam pemilu juga diatur. Lalu di mana lagi mahkamah mau menemukan kewenangannya atau kompetensinya untuk mengadili hal-hal yang sifatnya sudah didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang lain. Baik. Oleh karena itu yang digadang-gadang mengenai landmark decision ini, putusan ini, kami kurang sependapat sehingga sebenarnya yang digali itu bukan nilai-nilai rasa keadilan yang baru, tapi mungkin hal-hal yang mungkin akan diperbaiki ke depan. Dan usulan ini sebenarnya lebih tepat itu direncanakan untuk pembicaraan terkait undang-undang pemilu ke depan di DPR. Nah, yang terakhir Mbak Putri, kalau yang disoal mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 90 tahun 2023, jadi begini, kita ini kan mengenal salah satu bukti itu adalah pengakuan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 90, Pak Ganjar itu dengan tegas mengatakan, saya tidak takut memelapor siapapun. Beliau ngambil nomor undian, beliau ikut debat capres, Pak Mahfud pun juga. Itu merupakan pengakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Mega dalam beberapa statement di publik mengatakan tidak mempermasalahkan siapapun lawannya dan yakin menang satu putaran. Kenapa sekarang ketika hasilnya membuktikan sebaliknya, pendapatnya justru berbeda gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harus kita edukasi publik supaya ke depan rasa-rasa menerima gitu, rasa ksatria itu semua orang siap menang, siap kalah. Baik. Itu saja sih dari saya, makasih. Baik Pak Martin, langsung saja Pak Martin, silakan diberikan tanggapan. Ya, saya kira tentu kita siap menang dan siap kalah, tetapi kekalahan yang diderita karena kejujuran, ya. Yang terjadi sekarang ini kan bukan karena kejujuran. Ya. Ini terjadi seperti ini karena ada intimidasi. Ya. Kami bisa buktikan misalnya bagaimana beras Bulog dijadikan itu sebagai bansos dengan gambarnya Gibran dan Pak Prabowo. Apakah hal seperti ini akan kita katakan bahwa nggak ada masalah, nggak ada kejadian apapun? Ya, marilah kita buka mata dan telinga kita, gitu. Kalau mau lihat secara baik, apa kepentingannya para guru besar itu yang jadi amikus ini dengan perkara Pilpres? Nggak ada mereka, ya. Tetapi mereka ingin melihat bangsa ini, melihat demokrasi itu kita jalankan dengan baik, bukan dengan tipu-tipu. Ya. Kalau seandainya kita mulai dengan, mari kita lihat secara baik, apakah akan jadi masalah seperti ini kalau seandainya bukan Gibran yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi cawapres? Saya nggak yakin akan terjadi masalah seperti ini. Coba mari kita lihat bagaimana ucapan-ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya. Selama proses kampanye kemarin, berapa puluh kali beliau keliling daerah dan semuanya membawa bansos. Ya.
yang itu bukan merupakan bagian dari bansos yang selama ini memang diberikan atau diserahkan oleh pihak Kementerian Sosial. Tetapi ini diambil dari beberapa kementerian. Itu satu misalnya. Kemudian misalnya yang lain, bansos itu dikatakan karena ada El Nino. El Nino itu bulan Oktober sudah selesai. Tetapi kenapa tetap saja dibagi sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari? Nah ini yang kita harus lihat gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya kira mari kita lihat ini secara baik ya. Baik. Oke, saya tanggapi. Persoalan pokoknya Nanti, seperti Pak Martin. dikatakan oleh Pak Agung. Masalahnya sekarang ini, apakah proses dari pencalonan Baik. sampai pada proses pemilihan yang kemarin terjadi itu tidak ada yang salah? Oke, baik. Masih ada waktu, silakan Pak Oke, Martin. jadi gini, terkait semua itu sudah dijawab oleh kehadiran 4 menteri. Kan memang ini permintaan dari pemohon 1 dan pemohon 2 ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh menteri-menteri yang diminta sebagai pemberi keterangan. Nah, masalah puas atau tidak puas, ya itu relatif. Tapi mereka yang mendalilkan begitu saksi datang ya harus diterima. Lalu yang berikutnya tadi mengenai beras Bulog. Saya mau tanya, beras itu bisa dibeli gak sih Bulog? Bisa kan? Nah, bisa nggak 03 atau pemohon 05 membuktikan bahwa beras Bulog yang ada gambar Prabowo Gibran itu ya benar-benar dari pemerintah tanpa dibeli dahulu? Gak bisa, saya kita bisa. Lalu yang berikutnya, sebentar Pak. Baik, sebentar Pak Magdir. Ya, Sebentar Pak. Nah lalu yang berikutnya tadi mengenai El Nino. Bapak pernah baca nggak itu pendapat BMKG mengenai perkiraan El Nino itu akan bersambung sampai April 2024. Nah itu juga perlu dicermati Pak. Karena begini, kemarin dari keterangan 4 menteri ya, ada yang namanya klasifikasi miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Nah terkait El Nino ini dampaknya buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan sosial ya, itu tidak bisa ditunda-tunda Pak. Itu kutipan dari Menteri Bu Risma Haryani yang merupakan kader PD Perjuangan. Nah itulah yang menjadi skala prioritas. Lalu mengenai Pak Jokowi dipersoalkan bagi-bagi beras secara simbolik, saya itu dulu milih beliau karena melihat beliau sering turun ke lapangan, masuk gorong-gorong. Dan itu sudah dilakukan dari semenjak beliau jadi wali kota. Nah sekarang ada persoalan yang dimulai dari COVID-19 sampai dengan El Nino itu. Salah nggak sih seorang presiden yang dalam pekerjaannya secara linier ke daerah untuk melihat proyek strategi nasional, secara simbolik memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara kebiasaan sudah dilakukan. Undang-undangnya jelas, pelaksanaannya ada, dan membagikannya juga berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dibuat-buat. Nah kalau memang itu dianggap salah ya gak apa-apa, simpulkan aja nanti dalam kesimpulan ataupun statement-statement kalian di dalam persidangan nanti. Tapi maksud saya begini, kita juga harus bisa dengan jernih dan juga menyampaikan sesuatu hal itu yang objektif gitu loh. Oke, Bang Martin, baik. Sampai di situ nanti mungkin Pak Martin bisa berikan tanggapan, termasuk juga Pak Marwarar bisa melihat lebih dalam lagi sejauh mana kemudian kalau kita ketahui ini, karena yang diangkat adalah oleh para pihak penggugat bukan masalah dari hasil, tapi masalah prosesnya, kualitatif bukan kuantitatif. Akankah kemudian yang disebut ini bukan kewenangan MK? Akankah amicus curiae kemudian juga bisa membuat hakim MK memutuskan hal-hal seperti ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali. Saya yakin melihat perdebatan antara kuasa hukum dari pasangan 02 dengan 03, Pak Marwarar sebagai mantan Hakim MK juga punya penilaian tadi mengenai pengajuan bukti dan sebagainya, mengomentari proses persidangan yang sudah berlangsung. Pak Marwarar. Ya, jadi saya pelaku sejarah dulu, jadi saya punya pendirian tersendiri. Yang kedua, saya memiliki pendidikan juga di bidang konstitusi yang sedikit bersifat komparatif kan. Oleh karena itu, kalau misalnya saya mendengar Pak Martin tadi, dia sudah menyebutkan barangkali pandangan yang khas lah dari pasangan calon nomor 2 kan, paslon nomor 2 itu, di mana dikatakan ini proses tidak boleh dibawa kepada Mahkamah Konstitusi, mereka hanya hasil. Tetapi ada satu pertanyaan yang penting bagi seluruh lawyer di seluruh dunia, termasuk kalaupun sudah diserahkan suatu kewenangan terhadap suatu lembaga, saya akan selalu mempertanyakan, bolehkah misalnya juga satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan MA bertentangan dengan konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu kalau ada proses dikatakan diserahkan dan pelaksanaan berdasarkan pasal 6 itu di dalam undang-undang, bahwa seluruh KPU penyelenggara dalam proses itu
maka setiap putusan mereka juga adalah putusan yang tunduk kepada pengawasan. Prinsip konstitusi kita adalah check and balance secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu kalau bisa dijamin semua penyelenggaraan di dalam proses itu, baik Bawaslu maupun KPU telah menyelenggarakan dan mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, itu tentu tidak bisa lagi kita permasalahkan. Tetapi kalau tidak, maka MK sebagai pengawal konstitusi pasti tidak membenarkan itu. Karena dalil di dimanapun termasuk kimia, proses pasti menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasil pasti buruk. Kalau proses salah, hasil pasti salah. Jadi jangan dilihat dalam angka kuantitatifnya, tetapi dia adalah kualitatifnya. Kalau misalnya putusan MK nomor 90 dilaksanakan dalam satu proses, menjadi persoalan apakah itu sah menurut hukum itu kan. Apakah kemudian boleh dinilai oleh MK sebagai pengawal terakhir, dia boleh menilai. Oleh karena itu tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh ada kewenangan yang dilaksanakan bahwa dia tidak tunduk kepada konstitusi. Dan itu tugas MK sebagai the final atau the last bastion. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa proses dan hasil yang selalu dipermasalahkan sebagai dua kamar yang berbeda, tidak mungkin ada proses dan hasil itu merupakan bukan hasil dari satu kamar nantinya. Nah, dalam hal ini jangan kagetlah bahwa saya mungkin karena pengalaman yang lalu, kita tidak bisa memperkenankan suatu proses penggunaan kewenangan secara salah akan disahkan di tingkat akhir dan tidak bisa dibiarkan. Nah, itu salah satu pendirian. Saya tidak mengatakan bahwa ini sudah terjadi demikian nantinya, tetapi jangan ada satu asumsi atau presumsi bahwa memang tidak boleh MK masuk di situ. Sebagai pengawal konstitusi, dia harus menjamin bahwa seluruh kepentingan umum dalam soal kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, bahwa rakyat yang menentukan itu harus dijaga. Semua kekuasaan, kalau di dalam konstitusi Amerika dibentuk dulu, kalau sekiranya rakyat itu malaikat, pemerintah nggak perlu. Kalau pejabat-pejabat juga malaikat, pengawasan tak perlu. Tapi semua ini kan, apakah KPU, Bawaslu, dan semua penyelenggara juga manusia biasa, kan bukan malaikat. Kalau tidak bisa diawasi, pada tingkat terakhir, maka konstitusi akan tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai hukum tertinggi. Baik, sebelum ke Mas Agung, ke Bang Martin terlebih dahulu, karena disampaikan Pak Marwarar menyanggah apa yang disampaikan oleh Bang Martin. Silakan Bang. Jadi begini ya, dalam prakteknya memang ada sesuatu hal yang memungkinkan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi andai kata sengketa terkait proses ini nanti diperiksa dan juga ingin coba diadili gitu ya. Yang jadi soal sekarang kan apakah pembuktiannya cukup atau tidak untuk membuktikan terjadinya kecurangan dalam proses yang secara terstruktur masif gitu ya dan sistematis. Nah sayangnya dari yang dihadirkan baik bukti surat, saksi maupun ahli, kami melihat itu tidak dapat membuktikan dari dalil-dalil pemohon. Lalu yang berikutnya terkait tadi ranah Bawaslu ya, terkait proses ini dan petun ya. Ini kan kalau kita lihat dari penggalian keterangan dari 3 hakim MK pada saat persidangan mengatakan ini Bawaslu jangan sampai pasif ya, aktif. Dan akhirnya Bawaslu aktif. Diberikan semua bukti-bukti terkait hasil putusan ataupun hasil pelanggaran ataupun rekomendasi terkait hal-hal yang didalilkan baik pemohon 1 maupun pemohon 2. Jadi itu semua sifatnya terkait pembagian bansos, adanya penggunaan PJ sudah dijawab satu persatu oleh Bawaslu. Terus mau apa lagi kita? Nah makanya kami sangat optimis bahwa Hakim MK akan berpegang bahwa ya Bawaslu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Lalu tadi terkait pelanggaran putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya yang dianggap sebagai cacat etik gitu ya karena pelaksanaan peraturan itu tidak dilakukan. Nanti mungkin kita bisa baca dengan benar itu pasal 47 Undang-Undang MK bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku seketika ketika setelah diputus kecuali dalam putusannya juga itu menegaskan tentang sesuatu hal yang berlaku dalam putusannya seperti contoh Omnibus Law
itu kan ada waktu untuk penyesuaian. Kapan undang-undang ini inkonstitusional? Kalau saya tidak salah itu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun tidak diperbaiki, akan terjadi yang namanya inkonstitusional itu. Dalam putusan MK nomor 90 itu tidak ada kata-kata seperti itu. Baik. Nah sehingga berlakulah yang disebut dengan azas hukum. Saya yakin pasti Bapak tua saya ini sangat menguasai. Lex superiori derogat legi inferiori. Hierarki perundang-undangan. Undang-undang yang lebih tinggi itu mengalahkan undang-undang atau peraturan yang lebih rendah. Nah itulah pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang sudah berubah. Secara normanya ada tambahan bersyarat bahwa apabila pernah menjabat atau pernah sebagai kepala daerah seseorang bisa mencalonkan sebagai capres ataupun cawapres. Nah itu dilakukan. Terus apalagi yang mau kita persoalkan? Dan semuanya everybody happy kok. Pak Ganjar happy, Caimin sama Pak Anies happy, Bu Mega juga happy dengan optimis akan menang 1 putaran, dan Mbak Puan juga bulan Juli sempat mengatakan apabila terkait putusan MK itu nanti disetujui, PDIP akan mempertimbangkan. Nah, kenapa kok sekarang tiba-tiba hasilnya kehendak rakyat yang 58,9% ini memenangkan Prabowo Gibran sesuai dengan ada diem demokrasi ya? Vox Populi, Vox Dei. Kenapa kok sekarang justru kita ini mempersoalkan hal-hal yang sudah berlalu gitu loh? Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Makanya kalau saya sih dari dulu ya, saya itu selalu dipupuk jiwa kesatria. Siap menang, siap kalah. Yang lain nggak tahu deh. Makasih. Nanti Pak Marwarar atau juga Pak Mardir bisa lanjutkan berikan tanggapan, tapi ke Mas Agung terlebih dahulu. Biarkanlah kemudian yang mereka yang ada di ranah hukum mengomentari masalah hukum, tapi masalah politik, Mas Agung. Yang juga dinantikan adalah apakah kemudian nanti hasil dari putusan MK ini juga berpengaruh terhadap rencana pertemuan dari Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah ini kita juga bisa bahas mengenai hal ini. Bagaimana pengaruhnya? Sedikit banyak kita bisa melihat bagaimana gigihnya PDIP ya, dan Ibu Mega sebagai seorang ketua umum memperjuangkan hak-hak demokrasinya ketika memang mereka anggap proses pemilu ataupun pilpres kemarin tidak terlalu ideal seperti itu, sehingga memang ke depan ketika nanti bernegosiasi dengan Pak Prabowo ataupun koalisi Indonesia Maju, maka posisi tawar PDIP ini sangat kuat gitu. Saya siap bersama kalian di koalisi, tapi saya juga siap beroposisi di luar kalian. Nah, kalian mau milih yang mana? Artinya apa? Ketika nanti komunikasi berhubung terjadi, maka PDIP tidak dalam posisi 0 yang saya sampaikan tadi, tapi dalam posisi tawar yang mungkin bisa 1, bisa 10. Karena apa? Mereka menang pileg pertama, yang kedua mereka menunjukkan bagaimana oposisi yang substantif, yang ketiga ada figur Megawati di sana sebagai penjaga, istilahnya penjaga, bukan hanya penjaga partai, tapi penjaga marwah kehormatan demokrasi misalkan. Ketika tadi ada beberapa rekam jejak yang tidak bisa kita hapus, pengalaman dia mengawal demokrasi selama ini. Jadi yang jelas posisi tawarnya sama. Nah artinya apa? Di titik ini saya lihat memang ada kebutuhan yang sangat kuat dari Prabowo Gibran untuk melibatkan Megawati ataupun PDIP di koalisi Indonesia Maju, karena kan ketika PDIP bergabung otomatis hampir 65% parlemen dikuasai. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah Ibu Mega mau bergabung dalam kondisi yang tidak ideal, di mana di sana ada Gibran bersama Pak Jokowi seperti itu. Itu pertanyaan mendasarnya. Nah yang kedua, apakah Prabowo mampu memuju Ibu Megawati yang punya keteguhan hati ya, ketika sudah berprinsip, berkeyakinan, itu susah goyang-goyang sebagaimana politisi lainnya ya, yang bisa berubah arah angin, bisa sen kiri kemudian belok ke kanan dan seterusnya dan seterusnya. Ibu Mega ini kan kekeh, prinsipil orangnya. Ketika dia mengutip habis gelap terbitlah terang seorang Kartini, itu luar biasa buat saya gitu. Ini dalam sekali ini bahasa. Sampai di sini dulu terlebih dahulu Mas Agung. Nanti setelah jeda juga kita akan berikan kesempatan kepada Pak Marwarar, Pak Magdir juga untuk memberikan tanggapan dari apa disampaikan Bang Martin. Sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, dan di segmen ini saya berikan kesempatan kepada Pak Magdir dan juga Pak Marwarar untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Martin tadi. Pak Magdir terlebih dahulu, silakan Pak. Iya, terima kasih Putri ya. Apa yang disampaikan oleh
Martin itu tadi banyak hal yang dia quoting, ya. Misalnya mengenai soal PKPU, ada kewajiban-kewajiban lain. Jadi tidak orga omnes itu seperti yang dikatakan gitu. Ada satu proses bahwa keputusan KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Ya, itu tidak terjadi, Putri. Ya, itu satu. Kemudian kedua, perubahan-perubahan tentang syarat calon, ya. Meskipun ini tentu teman-teman yang lain akan mengatakan itu post factum. Tetapi mari kita lihat ini secara jernih, ya. Kan nggak mungkin ketika orang sudah sibuk dengan kampanye, lantas diminta untuk menghentikan proses selanjutnya. Kan nggak mungkin akan terjadi itu. Jadi saya kira sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang menang dan kalah, saya kira saya setuju bahwa yang menang harus mengakui kemenangannya dan yang kalah harus mengakui kekalahannya. Tetapi kalau kemenangan dan kekalahan itu karena kejujuran, ya, bukan dengan tipu daya. Ya. Salah satu contoh, Putri, saya mau katakan begini, apa pentingnya Presiden Joko Widodo membagikan bansos ke Jawa Tengah selama periode Pilpres itu sampai 10 kali, belum pernah kejadian selama beliau menjadi presiden. Ya. Kemudian ke Jawa Barat sampai 7 kali. Jawa Timur 5 kali. Baik. Ini semua ya, itu nggak bisa kita sangkal bahwa ini terkait dengan proses yang terjadi. Baik, ya, Pak. yaitu terkait dengan proses Pilpres. Kemudian yang kedua soal Bawaslu. Bawaslu itu cara mereka menghindar dari laporan kita, ya. Itu mereka katakan bahwa sudah direkomendasikan kepada pihak yang bersangkutan. Selesai sampai di situ. Ya. Itu yang juga yang terjadi, itu yang bukti yang kita periksa betul secara baik. Ya, baik. Artinya baik. mereka tidak memutuskan apapun, gitu loh ya. Baik. Itu yang kedua. Yang Baik. ketiga, Mungkin saya kira persingkat, Pak, ya. sekali lagi kalau kita bicara tentang amicus ini, ya, mari kita lihat ini untuk kepentingan kita ke depan, ya. Bagaimanapun juga, ini adalah catatan sejarah buruk di dalam Pilpres di negeri ini. Ya. Apa kita akan rela itu terjadi? Baik, Pak. 18 pihak mengajukan diri sebagai amicus. Itu adalah pihak yang tidak punya kepentingan. Saya kira ini yang kita mesti lihat. Baik, Pak Magdir. Ya, baik. Terakhir juga mungkin sebagai tanggapan singkat dari Ya. Pak Marwarar. Kalau saya mengulang lagi bahwa memang kalau dikatakan ada satu proses yang salah, misalnya putusan nomor 90 itu adalah putusan judicial review yang menyangkut satu perubahan kebijakan perundang-undangan atau hukum yang sebenarnya seperti dikatakan Martin, betul dia adalah final and binding dalam arti kalau tidak cacat. Tetapi putusan 90 khusus secara otentik dengan putusan Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan cacat karena ketuanya memiliki kepentingan kekeluargaan tetapi memutus, sehingga menurut pasal 17 ayat 5 dan 6 putusan seperti itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan tidak sah. Baik. Tetapi dibawa dia dalam proses pendaftaran. Yang menjadi persoalan, putusan MK itu meskipun mengikat dikatakan seandainya pun, kalau menyangkut pengujian undang-undang, alamat daripada putusan MK itu adalah pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Maka mereka harus memperbaharui dulu undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan putusan MK, baru akan menjadi turunannya peraturan PKPU. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin di dalam hal ini menurut saya selalu berulang-ulang mengatakan putusan 90 itu itulah merupakan buah pohon beracun di dalam darah pemilu kita. Baik. The fruit of the poisonous tree sudah masuk. Dan MK yang memulai, dia harus yang mengakhiri. Baik, saya kira baik, Pak. begitu. Singkat saja, Pak langsung. Martin, singkat. Walaupun waktu saya mepet nih. Yang pertama, sejak kapan sengketa norma itu ya berkaitan dengan pihak gitu dalam hal ini. Ya, kita paham memang ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Coba kita baca lagi tentang konstitusi kita. Cawapres atau capres itu bisa menjadi capres-capres karena gabungan koalisi partai politik. Seandainya kita berbicara putusan MK, ya putus. Gibran tidak mendapatkan rekomendasi dari partai, apakah bisa dapat? Kan nggak bisa juga. Dan kemarin Partai Golkar sudah memperlihatkan kader-kader mereka yang umurnya di bawah 40 tahun pernah menjadi kepala daerah, itu banyak
Jadi sebenarnya utusan MK itu bukan untuk Gibran, baik. tapi memang Gibran yang punya nilai jual sehingga partai politik itu memberikan rekomendasi kepada Gibran. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mengenai tadi Pak Jokowi ngapain ke Jawa Barat gitu ya, ngapain juga ke Jawa Tengah. Saya bisa tanya sebaliknya, kenapa enggak? Karena hal-hal seperti ini sudah dilakukan Pak Jokowi dari zaman jadi wali kota, dari zaman jadi gubernur. Saya tahu Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu suka belusukan, makanya saya pilih beliau. Dulu jadi gubernur DKI. Lalu yang berikutnya mengenai dipersingkat Bang Martin ya. Mengenai tadi sejarah ya, sejarah karena ada amicus curiae, pemilih ini adalah pemilih terburuk. Sayangnya kalau saya baca ya dari sejarah jejak sejarah juga jejak digital. Setiap pemilu itu dianggap selalu jadi pemilu terburuk dengan catatan bagi para pihak yang kalah. Baik. Itu aja. Baik. Terima kasih. Baik. Terakhir, silakan Mas Agung dari sudut pandang politik penutup. Ya, demokrasi emang bising seperti ini. Tapi ini menyehatkan, ini bagus. Ini tanda bahwa check and balances kita akan terus bergulir seterusnya. Sehingga saya berharap baik 01, 03 ataupun 02 menjalankan mekanisme kebisingan ini secara rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif agar apa? Agar masyarakat semakin cerdas, agar masyarakat tidak baperan, semakin dewasa bahwa ketika pemilu ada yang menang kalah wajar, ada yang bersengketa lumrah, dan ini semua harus kita lalui agar bangsa kita semakin lebih baik seperti itu. Baik, Mas Agung terima kasih. Sama-sama. Pak Marwan terima kasih. Bang Martin terima kasih. Pak Martin juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan bergabung melalui daring. Kita akan tunggu nanti bagaimana keputusan dari Hakim MK 22 April mendatang.